Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Apriyadi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IC atau Integrated Circuit. Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah integrated circuit IC adalah bahan semikonduktor. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit atau IC. Dalam bahasa Indonesia, integrated circuit atau IC sering diterjemahkan menjadi sirkuit terpadu. Berikut adalah gambar salah satu contoh dari IC. Dan di sebelah kiri adalah gambar yang terdapat keterangannya. Nomor 1 yaitu GND, nomor 2 trig, nomor 3 out, nomor 4 reset, nomor 5 con, nomor 6 ters, nomor 7 disek, nomor 8 VCC. Selanjutnya, perkembangan teknologi IC. Teknologi satuan dalam SSI namanya Small Scale Integrated. Jumlah komponen kurang dari 100 tahun awal 1960. Terus selanjutnya MSI, Medium Scale Integrated, 100 sampai 1000 komponen awal 1960. Pada tahun selanjutnya yaitu LSI, Large Scale Integrated, 1000 sampai 10.000 awal 1970. Pada tahun yang sama ada VLSI, Very Large Scale Integrated, 10.000 sampai 100.000 sampai 10.000 akhir tahun 1970. Pada tahun berikutnya ada ULSI, Ultra Large Scale Integrated, 100.000 lebih awal tahun 1980. Lanjut, Third Generation 1964 sampai 1971. The computer which used IC are called third generation of computer. An IC contain 100 of electronic component, e.g. transistor, capacitors, registers, etc. The main feature of third generation IC were used processing speed in raised to nanosecond. Monitor, keyboard were introduced as data output and input device respectively. More reliable and better performance. Computer become portable. Operation system were used. The size of computer rapidly decreased compared to second generation computer. IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai satu penguat daya atau power ampli, 2 penguat sinyal atau signal ampli, 3 penguat operasional atau operational ampli, 4 penguat sinyal mikro atau microwave ampli, 5 penguat RF atau IF amplifier, 6 voltage comparator, 7 multiplier,
8 penerima frekuensi radio, 9 regulator tegangan. Selanjutnya IC digital. IC digital pada dasarnya adalah rangkaian switch yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binary dilambangkan dengan 1 dan 0. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai flip-flop, gerbang logika, timer, counter, multiplexer, kalkulator, dan memori. Integrated circuit biasanya disebut IC atau chip adalah sirkuit kompleks yang telah terukir pada chip semikonduktor silikon yang kecil. Chip silikon biasanya dikemas dalam wadah plastik dengan jarak antara pin 0,1 2,54 mm yang akan sesuai dengan lubang pada papan strip boards dan breadboards. Pasir mempunyai persentase silikon yang tinggi dalam bentuk silikon dioksida Si02, dan pasir merupakan bahan pokok untuk memproduksi semikonduktor. Silikon dimurnikan secara bertahap hingga mencapai kualitas semikonduktor manufacturing quality atau sering disebut electronic grade silikon. Setelah proses pemurnian silikon selesai, silikon memasuki proses peleburan yang nantinya akan menghasilkan kristal tunggal yang disebut ingot. Selanjutnya, kristal tunggal ingot ini terbentuk dari electronic grade silikon besar. Satu buah ingot kira-kira 100 kg dan memiliki tingkat kemurnian silikon hingga 99,9999%. Setelah itu, ingot memasuki tahap pengirisan. Ingot diiris tipis hingga menghasilkan silikon disk yang disebut dengan wafers. Setelah diiris, wafers dipoles hingga benar-benar mulus sempurna. Permukaannya menjadi seperti cermin yang sangat halus. Cairan biru seperti yang terlihat pada gambar di bawah adalah fotoresis, seperti yang digunakan pada film dan fotografi. Wafers diputar dalam tahap ini supaya lapisan dapat merata, halus dan tipis. Setelah disinari ultraviolet, bidang fotoresis benar-benar hancur lebur. Meskipun bidangnya hancur, lapisan fotoresis masih melindungi material wafers sehingga tidak akan tersketsa bagian yang tidak terlindungi dan akan disketsa dengan bahan kimia. Setelah tersketsa, lapisan fotoresis diangkat dan bentuk yang diinginkan menjadi tampak. Selanjutnya, fotoresis kembali digunakan dan disinar dengan sinar ultraviolet. Fotoresis yang tersinari kemudian dicuci dahulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu dinamakan long doping, yaitu proses di mana partikel ion ditabrakkan ke wafer sehingga sifat kimia silikon dirubah agar CPU dapat mengkontrol arus listrik. Melalui proses yang dinamakan ion implantation, bagian dari proses ion doping, daerah silikon pada wafers ditembakkan oleh ion. Ion ditanamkan di silikon supaya merubah daya antar silikon dengan listrik. Setelah ion ditambahkan, fotoresis diangkat. Material yang berwarna hijau pada gambar sekarang sudah tertanam alien atoms. 3 lubang yang tersketsa pada lapisan atas transistor akan diisi dengan tembaga yang berfungsi untuk menghubungkan transistor ini dengan transistor lain. Ion tembaga disimpan ke dalam transistor melalui proses yang dinamakan electroplating. Ion tembaga berjalan dari terminal positif anoda ke terminal negatif katoda. Tahap ini disebut copper sulfate solution. Ion tembaga telah menjadi lapisan tipis di permukaan wafers. Lalu lapisan tembaga dilapisi lagi dengan isolasi material yang kelebihan dihaluskan. Banyak lapisan logam dibuat untuk saling menghubungkan bermacam-macam transistor, di mana chip terlihat sangat datar. Sebenarnya memiliki lebih dari 20 lapisan, membuat sirkuit yang kompleks. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.